Penulis cerita, Sultan Diko, karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Lagi-lagi kejadian yang tidak masuk akal terjadi lagi di Kampung Tujuh Tanjung, Desa Permaijati. Idris dan hampir semua pekerja berangkat menuju puskesmas. Perjalanan dari proyek ke Kampung Tujuh Tanjung cukup jauh, menghabiskan waktu sekitar 45 menit. Namun berhubung ahli musibah adalah seorang supervisi, pihak kontraktor menyediakan kendaraan beroda 4, untuk para pekerjanya yang ingin bersilaturahmi menjenguk istri sang mandor. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, akhirnya Idris dan teman-temannya sampai juga di puskesmas. Semua penduduk desa Permaijati, Kampung Tujuh Tanjung, telah berada di sana. Mereka keheranan melihat ekspresi wajah orang-orang yang hadir di balai kesehatan tersebut, tampak sangat tegang. Warga yang datang begitu banyak, bahkan sampai memenuhi perkarangan puskesmas. Dan yang lebih parahnya mereka mengintip di celah-celah jendela maupun pintu, bahkan rela berdesak-desakan seperti sedang menghadiri perhelatan akbar drama musikal dari mancanegara. Hal semacam ini sudah bisa terjadi di daerah pedesaan. Saat Idris ikut mengintip, ia melihat dokter dan beberapa warga sedang memegang kaki dan tangan Mirna. Sepertinya, istri Marzuki itu sedang kerasukan. Rupanya ada sosok tak kasat mata sedang merasuki Mirna. Ia mengeram-geram dengan mata melotot, sambil terus meronta-ronta hendak melepaskan diri dari cekalan para pembegal. Idris bingung atas apa yang dilihatnya, pertanyaan demi pertanyaan bergejolak di dalam dada. Secara kebetulan ternyata di antara banyaknya warga yang datang, terdapat Raka sang keponakan. Ia bertanya tentang apa yang terjadi agar bisa mengetahui dengan pasti bagaimana kejadian aneh ini bermula. "Apakah kamu tahu bagaimana ini semua bisa terjadi?" tanya Idris pada Raka. Kejadian itu sangat cepat. Karena hari sudah sore, aku dan Kak Alex memutuskan untuk pulang ke rumah. Karena takut ibu dan ayah cemas, dari tadi malam kami berada di rumah Mamang. Namun saat melintas di samping rumah Pak Marzuki, kami melihat Ibu Mirna, yang sedang mengalami insiden kecil. Ia terpeleset, dan saat ingin jatuh ke tanah, secara tidak sengaja tangannya menarik tali jemuran, ujar Raka. "Terus, apa yang terjadi setelah itu?" tanya Idris lagi. "Tali jemuran itu putus di bagian ujungnya, dan melilit leher Ibu Mirna," ucap Raka lagi. Kalau mendengar dari keterangan Raka, kejadian itu terasa cukup aneh. Sukar dipercaya, jika tali jemuran itu hanya putus biasa, bagaimana mungkin bisa terlilit kuat di lehernya, seakan-akan ada yang sengaja melakukannya. Karena melihat kondisi Mirna yang semakin genting, Alex dan Raka berteriak-teriak berharap ada yang mendengar suaranya. Mereka melakukan pertolongan sebisa mungkin, sembari menunggu kedatangan warga. Namun anehnya, semakin mencoba melepaskan tali tersebut, lilitannya malah bertambah kuat. Saat warga mulai datang, kondisi Mirna sudah semakin memburuk, deru napasnya terengah-engah, disertai wajah telah berubah menjadi pucat, seperti mayat. Melihat kondisi yang semakin darurat, warga segera membawa Mirna ke puskesmas. Berharap masih ada harapan untuk bisa menyelamatkannya dari lilitan tali jemuran itu, setidaknya dokter lebih tahu pertolongan pertama yang harus dilakukan.
Namun saat sampai di puskesmas, tiba-tiba Mirna mengamuk-ngamuk, seolah tidak ingin ditolong. Istri Marzuki itu mengeram-geram dengan tatapan yang melotot tajam, bola matanya membulat hingga terbelalak, seperti orang kesurupan. Sesekali ia berkata, "Perempuan ini harus mati." Suara paraunya membuat warga bergeming. Suasana yang tadinya tegang, sekarang berubah menjadi sangat mencekam. Tingkah laku yang berubah menjadi aneh itu, membuat spekulasi buruk tentang perbuatannya tempo hari, menjadi khalayak diperbincangkan. Sebagian besar warga berpendapat, bahwa kejadian yang ia alami saat ini, disebabkan oleh arwah Marzan yang menuntut balas. Sosok tak kasat mata yang merasuki Mirna, sangat kuat. Ia bahkan bisa melepaskan diri, dan membuat orang-orang yang melakukan cekalan terhadapnya, terpental. Kemudian Mirna berdiri dari atas ranjang dorong, yang selama ini digunakan oleh pihak puskesmas untuk mengangkut orang sakit. Ia menunjuk ke arah semua orang, sambil berkata dengan suara yang sangat menyeramkan, "Perempuan ini harus mati, sekarang juga." Mirna mendesis-desis, berlari ke sana kemari untuk meloloskan diri dari orang-orang yang mencoba ingin menangkapnya kembali. Kemudian kemustahilan terjadi, ia berjalan di dinding dan merangkak di atas plafon. Sudah tidak bisa lagi dicegah, sosok yang merasuki Mirna semakin marah. Tidak hanya sampai di situ, ia bahkan menghempaskan tubuhnya di dinding yang mengakibatkan keluar darah di bagian kepalanya. Sejurus kemudian, muncullah seseorang berpakaian serba hitam, mengenakan belangkon di kepalanya. "Bolehkah aku menjenguk istrimu?" "Makhluk apa yang sedang menguasainya?" ujar orang itu pada Marzuki. Sepertinya pria setengah baya ini memiliki keahlian khusus dalam ilmu kebatinan. Saat berhadapan langsung dengan istri sang mandor, orang yang tidak dikenal dari mana datangnya itu, langsung komat-kamit seperti sedang membaca mantra. Namun sayangnya sosok tak kasat mata dalam diri Mirna hanya menyeringai mengejek, ia malah tertawa terbahak-bahak, seolah meremehkan ilmu kebatinan yang dimiliki Mbah Jagat. "Pak Marzuki, jangan khawatir, aku sengaja minta bantuan Mbah Jagat. Dia itu dukun sakti, dari desa sebelah, nama besarnya telah tersohor di mana-mana," bisik salah seorang karyawan proyek yang bernama Joni, pada Marzuki. Rupanya Joni yang telah mendatangkan Mbah Jagat, untuk minta pertolongannya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh istri mandornya itu. Marzuki mengangguk-anggukkan kepala, kemudian berkata, "Terima kasih, Joni." "Sama-sama, Pak Marzuki," jawab Joni. Sepertinya Joni sangat yakin bahwa Mbah Jagat bisa mengatasi masalah ini. "Keluar. Sekarang kamu keluar dari tubuh wanita ini," hardik Mbah Jagat sambil mengacungkan sebilah keris ke arah Mirna yang dari tadi menempel di dinding. "Jangan ikut campur urusanku. Wanita ini pantas untuk mati," ujar Mirna. Kemudian Mirna kembali menghempaskan tubuhnya ke dinding dan plafon. Darah di wajahnya kian mengucur deras, akibat menghantam dinding beton puskesmas. Sore itu warga seolah menonton suatu pertunjukan hebat. Balai kesehatan yang selama ini menjadi bangunan untuk mengobati orang sakit, kini tak ubahnya seperti layar tancap yang disaksikan oleh masyarakat luas. Merasa geram karena keahliannya diremehkan, Mbah Jagat duduk bersila, kemudian menelungkupkan tangan kirinya ke lantai, sementara yang kanan memegang sebilah keris, lalu melepaskannya,
senjata berlekuk itu terbang mengelilingi Mirna. Tapi sayangnya, perbuatan Mbah Jagat seolah-olah tidak berarti apa-apa dibandingkan sosok tak kasat mata dalam diri Mirna. Bahkan ia malah membuat serangan balik. Keris itu secepat kilat menghampiri sang dukun yang terkenal sakti itu. Joni terbelalak menyaksikan kejadian itu. Orang yang ia anggap sakti mandraguna malah tidak ada apa-apanya dibandingkan sosok lain dalam diri Mirna. Kemudian berlari tunggang langgang, seperti maling ketakutan karena diburu warga. Masyarakat setempat yang juga menyaksikan hal itu, bergeming dan memalingkan muka karena tidak sanggup, tatkala melihat sebilah keris milik Mbah Jagat menancap tepat di dadanya sendiri. Senjata makan tuan, dukun sakti itu mengeluarkan banyak darah di tubuh dan mulutnya. Alih-alih bisa mengatasi semua, malah kedatangannya ke puskesmas mengantarkan nyawa. Suasana semakin mencekam, segala cara dan upaya dilakukan oleh warga untuk mencegah hal yang lebih buruk lagi terjadi. Dokter dan beberapa orang, termasuk juga Marsuki, akhirnya memutuskan untuk mencoba menangkap Mirna kembali, dengan segenap tenaga yang ada. Namun sayangnya, lagi-lagi mereka gagal. Sosok tak kasat mata dalam diri Mirna sangat kuat. Mengetahui dirinya sedang diburu, Mirna marah dan mengoceh tidak karuan. "Kalian jangan mencegahku, perempuan ini harus mati, karena ulahnya sendiri," ujar sesosok di dalam tubuh Mirna. Idris yang berada di luar bergeming mendengar suara parau Mirna. Ia sangat yakin, ini semua adalah balasan dari perbuatannya kemarin sore, yang telah berani membuang hajat di kuburan Marsan. Idris mencoba masuk ke dalam puskesmas. Ia memberanikan diri untuk menyadarkan sosok Marsan, yang saat ini bersemayam dalam jiwa Mirna. Hubungan baik semasa hidup dulu, menjadi modal dalam aksi nekatnya itu. Namun saat Mirna melihat kehadiran Idris, ia berteriak, memberi peringatan. "Kang Idris, jangan ikut campur," teriak Mirna dengan suara menakutkan. Idris bergidik ngeri tatkala mendengar suara teriakan itu. Rupanya sosok Marsan dalam diri Mirna mengetahui niatnya. Namun Idris tidak menyerah, ia tetap maju dengan tekadnya. "Hentikan semua ini adikku. Aku tahu, kamu adalah Marsan sahabatku," ucap Idris meminta. "Tidak, dia harus mati," hardik Mirna. Tidak ingin menunggu lama-lama lagi, ia kemudian mengambil tali jemuran itu lagi dan melilitkan di lehernya. Detik demi detik tubuh Mirna semakin memucat. Kesulitan dalam bernapas membuat nyawa seolah telah berada di tenggorokan. Sayup dan mulai sayup, perlahan mata Mirna mulai terpejam perlahan-lahan. Sejurus kemudian, masih dalam keadaan menempel di dinding puskesmas, perlahan tangannya yang sedari tadi menahan lilitan tali di lehernya, mulai menghentikan perlawanannya. Namun, tiba-tiba saja, saat kematian sudah diambang pintu, terdengar sebuah suara yang membuat sosok tak kasat mata di dalam tubuh Mirna berteriak kepanasan.